Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel si tutor PC Network bersama saya Madi. Kali ini saya akan sharing tentang cara on off pada PC maupun laptop. Ini lanjutan dari yang kemarin, yang mana saya membuat video ini khusus untuk pengabdian saya kepada dunia komputer. Oke, kita langsung apa yang akan kita bahas nantinya. Yaitu yang pertama adalah kita akan membahas tentang tombol power dan juga indikator-indikatornya. Yang kedua ada proses booting. Yang ketiga cara mematikan laptop dan PC desktop secara benar. Yang keempat mode restart dan sleep. Oke, kita langsung lanjut ke tombol power dan indikator. Biasanya tombol power itu kalau untuk di laptop itu ada di sudut-sudut, ya. Dia terpisah dengan keyboard. Tetapi ada juga yang dia di sudut menyatu dengan laptop. Menyatu dengan keyboard, maaf. Menyatu dengan keyboard seperti ini. Ya. Dan biasanya sudah ada lampu indikatornya juga biar lebih memudahkan kita buat tahu. Ada juga yang custom. Custom itu dia tombolnya terpisah. Dia modelnya kayak gini dan biasanya ini dipakai di PC desktop. Biasanya kalau orang-orang antusias pengen tombolnya tersendiri, tidak menyatu dengan CPU towernya, dia biasanya bikin seperti ini. Jadi letaknya kalau di PC tower itu dia adanya di bagian sini, ya, dengan tombol-tombol yang lain dan ada indikator juga, ya. Ini defaultnya, ini aslinya, originalnya, dan ini yang customnya, kayak gitu, ya. Ini untuk tentang tombol power. Pasti insya Allah sudah tahu ya. Kemudian next kita ke masih bagian sini. Ini tadi yang saya bilang indikatornya ya. Bisa jadi indikator karena dia sudah tombol power sekaligus indikator. Dan ini juga ada indikator yang ada di laptop. Indikatornya ini ada indikator charging, ada indikator power, ada juga indikator baterai, hard disk, dan data. Jadi ini indikator-indikator yang fungsinya sebagai indikasi bahwa beberapa hardware itu sedang bekerja. Contohnya kalau untuk charging, dia akan menyala ketika kita sedang melakukan proses charging dan akan berubah warnanya ketika charging sudah full atau penuh, baterai sudah terisi penuh. Tombol power dia akan terus menyala, menandakan bahwa perangkat ini sedang menyala. Baterai biasanya akan berkedip-kedip ketika memang baterainya menunjukkan tanda lemah dan sebagainya. Jadi memang masing-masing indikator ini memiliki fungsi tersendiri. Akan tetapi khususnya di pembahasan ini kita fokus di bagian tombol power gitu ya. Apakah fungsi tombol power sesungguhnya? Nanti kapan-kapan kita sharing lagi kembali lebih dalam. Kalau untuk di CPU desktop itu dia seperti ini. Jadi dia biasanya berdekatan dengan tombol power. Lampunya seperti ini, dia dekatan. Kadang juga di tombol powernya itu sudah ada LED atau lampu gitu ya. Jadi ya memang berbagai macam lah. Tapi saya percaya kalau teman-teman lihat langsung akan mengetahui bahwa itu adalah indikator lampu power kayak gitu. Oke, ada juga yang dinamakan proses booting, yaitu adalah rangkaian inisialisasi yang terjadi saat komputer dinyalakan atau dihidupkan ulang. Ini adalah proses di mana komputer mempersiapkan diri untuk beroperasi, mulai dari menghidupkan perangkat keras hingga memuat sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kalau teman-teman menghidupkan komputer, itu pasti akan melewati namanya proses booting. Dan proses booting ini kadang cepat, kadang lambat. Untuk di laptop ataupun komputer modern saat ini, pastinya akan lebih cepat karena kita sudah memakai sistem yang lebih baru, yang lebih modern. Spesialnya ada memori yang namanya jenisnya SSD, itu akan lebih cepat. Bahkan bisa hitungan detik, bahkan milidetik bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau untuk komputer maupun laptop lawas itu biasanya agak lebih lama karena memang dia masih memakai tipe memori tipe lama yang membutuhkan waktu booting yang lebih lama. Oke, lanjut. Apa itu, bagaimana jelasnya proses booting itu? Yang jelasnya adalah pertama pada kita menekan tombol power, entah itu di laptop maupun PC desktop ya. Di sini saya mencontohkan PC desktop, akan terjadi proses booting. Biasanya itu ada logo dan ada animasi untuk berputar-putar kayak gitu ya. Seperti ya loading screen lah kurang lebih. Kemudian akan kita masuk ke tampilan utamanya atau tampilan desktop. Ini contoh untuk OS Windows. Kalau Mac OS mungkin akan berbeda atau beberapa perangkat biasanya merek laptopnya atau merek perangkatnya di sini bukan logo Windows ya, tapi kurang lebih sama.
yaitu mereka adalah proses booting ketika kita akan menghidupkan. Lanjut, cara mematikan laptop dan PC desktop secara benar. Yang pertama adalah mematikan perangkat dengan prosedur yang benar. Nanti akan ada bagaimana cara mematikan perangkat dengan prosedur yang benar itu bagaimana, nanti akan kita bahas sebentar. Kemudian yang kedua adalah cara yang salah dapat merusak perangkat. Jadi jangan sampai kita tidak mengikuti prosedur yang benar, karena itu nanti akan bisa merusak perangkat. Dan ketika perangkat rusak, laptop kita rusak, komputer kita rusak, yang rugi kan kita juga pastinya ya. Yang ketiga, setelah berhasil mematikan perangkat, kita juga mematikan atau mencabut sambungan listrik perangkat, khususnya komputer. Karena komputer itu terkadang ada 2 atau 3 atau lebih. Ada CPU tower, ada monitor, ada speaker, printer, dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk laptop kan mungkin cuma pakai charger, adaptor charger kayak gitu. Itu dicabut juga dari sambungan listriknya. Agar apa? Agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya lonjakan listrik, kesambar petir misalnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita harus juga pahami metode lain atau mode lain selain shutdown. Nanti kita akan bahas juga. Oke, itu kalau di Windows lama ya, Windows jenis lama yaitu Windows 7, itu kita tekan tombol start, kemudian nanti akan ada langsung menu shutdown. Ya, di sini ada screenshotnya yang saya dapatkan dari Google. Kemudian kalau untuk di Windows jenis baru, ini Windows 10 contohnya, itu tombol start, kemudian ada logo power di bagian sini. Kemudian nanti akan ada 3 pilihan, kita bisa pilih menu shutdown untuk mematikan perangkat. Nanti saya akan praktekkan untuk Windows 11, karena kebetulan perangkat yang saya pakai ini sekarang memakai Windows 11. Oke, kemudian setelah kita berhasil mematikan perangkat, kita bisa juga mematikan saklar pada power supply PC desktop ya, kalau ada. Atau paling gampangnya ya langsung cabut aja listriknya ya, rangkaian listriknya dicabut, colokannya itu dicabut. Biar apa? Biar tadi tidak ada terjadi lonjakan, tidak teraliri listrik yang berlebihan seperti petir dan lain sebagainya. Lanjut, kita ke apa itu mode restart dan mode sleep. Ini penting sekali untuk dipahami selain kita memahami mode shutdown tadi. Mode restart itu mematikan perangkat secara menyeluruh, kemudian dia akan menghidupkan kembali secara otomatis. Itu dia pengertian mode restart. Kemudian untuk pengertian mode sleep itu sendiri, perangkat itu tidak mati sepenuhnya, akan tetapi hanya sebagian besar. Tetapi masih ada daya yang aktif, khususnya di bagian memori RAM. Kenapa? Untuk segera kembali aktif saat perangkat dihidupkan. Jadi bisa dibilang ya, kalau restart ini ya mati, hidup, dimatikan, dari hidup mati kemudian hidup kembali kayak gitu. Kalau misalnya sleep itu dia mati tapi tidak mati sepenuhnya, cuma tidur aja dia, cuma terlelap sebentar aja dia. Setelah itu pas kita tekan tombolnya, tombol power ataupun keyboard biasanya, itu akan langsung aktif kembali dan itu sangat cepat gitu. Kurang lebih simulasinya kayak gini. Kalau mode restart itu dari komputer hidup gitu kan, kita tekan tombol start atau fungsi start, kemudian akan mati laptopnya, kemudian dia akan booting dan hidup kembali. Nah, ini simulasi untuk mode restart gitu ya, mode restart. Jadi dia sebatas itu aja memang. Hidup, tekan tombol start, mati, booting dan hidup kembali gitu. Atau bisa kita persingkat, hidup, mati, hidup lagi. Seperti itu. Simple, sederhana ya. Itu restart. Biasanya di HP sudah ada, namanya bukan restart biasanya tapi reboot. Ya, kurang lebih sama juga. Reboot itu dia ambil kata dari kata booting tadi nih. Jadi reboot artinya diboot ulang, menghidupkan ulang kayak gitu. Selanjutnya mode sleep yang akan saya share. Yang pertama melalui fungsi dulu atau melalui tombol fungsi gitu ya. Dari laptop hidup kita tekan tombol sleep gitu ya. Kemudian komputer akan tertidur. Ya, saya gambarkan gini aja ya kurang lebih ya. Layarnya mati, tombol-tombol semua nih, lampu indikator juga mati, tapi dia sebenarnya masih dalam keadaan hidup atau tertidur gitu ya. Tertidur mati sebagian gitu ya. Kemudian ketika kita tekan tombol power kembali atau di keyboard, biasanya kita tekan tombol apa aja di keyboard itu kalau lagi dalam mode sleep, itu akan langsung hidup kembali dan itu sangat cepat. Kalau untuk
komputer maupun laptop modern sekarang itu sangat cepat sekali. Sekian detik, 1 detik, 2 detik langsung hidup biasanya. Seperti itu. Atau bisa juga kita pahami mode sleep itu melalui mekanis yang otomatis. Contohnya ketika kita membuka laptop dan kita menutupnya secara langsung atau menutupnya tiba-tiba, dia akan langsung masuk di mode sleep. Otomatis akan masuk di mode sleep. Ketika kita membuka kembali layarnya, itu akan langsung hidup. Atau terkadang kita harus membuka layarnya dan menekan tombol power. Seperti itu. Jadi mode sleep ini sekarang dipakai juga di laptop itu untuk mekanis secara otomatis. Ketika layar ditutup, dia tidak akan langsung shutdown, tapi dia akan masuk ke mode sleep. Gitu. Dan ini bisa diatur fungsinya nanti di settingan Windows, di settingan sistem operasinya. Bagaimana cara settingnya? Kalau memang nanti teman-teman mau, saya bisa bikin kontennya tersendiri. Bagaimana cara setting mode sleep ini melalui mekanis, apakah otomatis atau tidak? Kita juga bisa nanti di settingan tersebut, ketika laptop ditutup, dia akan mode shutdown. Bisa, ya seperti itu. Saya akan tunjukkan sekarang bagaimana laptop saya itu ketika ingin dimatikan. Saya di sini memakai laptop Windows. Jadi di sini saya ke tombol start. Kemudian di bagian sini ada tombol power. Ya, ada tombol power. Di tombol power ini saya tekan, kemudian akan ada beberapa menu. Seperti tadi yang saya tampilkan di screenshot. Ada tombol restart, shutdown, sleep, dan lock. Yang paling penting di sini yang tadi kita pelajari bersama adalah tombol shutdown untuk mematikan secara menyeluruh perangkatnya. Kemudian kalau kita pengen mematikan dan menghidupkan ulang, kita tekan tombol restart atau merefresh dia gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mematikan perangkat sebagian untuk kita gunakan selanjutnya, kita bisa gunakan tombol sleep. Seperti itu. Pastinya di sini saya tidak bisa langsung praktekkan, karena kalau saya praktekkan konten ini akan terputus rekamannya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang bagaimana cara menghidupkan dan mematikan PC dan laptop secara baik dan benar. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita menggunakan perangkat PC maupun laptop, mematikannya, mencabut listrik secara langsung ataupun mematikannya secara paksa. Mungkin sekali-sekali itu bisa dilakukan jika memang dalam keadaan darurat, misalnya perangkat ngehang tiba-tiba ya, ngeblank, atau tiba-tiba tidak berfungsi sama sekali, tidak bisa digerakkan sama sekali, tidak bisa dikontrol sama sekali. Mungkin sekali-sekali bisa. Atau kalau di laptop itu biasanya ketika laptop kehabisan baterai dan itu harus mati secara paksa, betul-betul habis 0% baterainya, itu bisa mati tiba-tiba. Mungkin seperti itu sekali 2 kali boleh. Tetapi kalau misalnya kita sengaja dan terus-terusan melakukan itu, bisa jadi nanti akan ada kerusakan di perangkat kita, dan itu kita sendiri yang akan mengalami kerugiannya. Oke, sekian, terima kasih. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.